Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat New Mentari yang sedang berbahagia, dengan senang hati New Mentari akan mengungkap 7 binatang yang masih misteri di dunia. Ketujuh binatang ini mewakili keajaiban alam yang aneh dan juga misteri yang belum terpecahkan di berbagai belahan dunia. Satu, hiu hantu atau chimera atau ghost shark. Hiu hantu, dikenal juga sebagai chimera atau spookfish, adalah makhluk laut dalam yang sangat menarik. Hiu hantu bukan hiu sungguhan. Meskipun disebut hiu hantu, mereka sebenarnya termasuk ke dalam kelompok ikan bertulang rawan yang berbeda, yaitu ordo Chimeraeformes atau subkelas Holocephali. Mereka adalah kerabat jauh hiu dan pari. Hiu hantu juga merupakan ikan purba, karena hiu hantu dianggap sebagai salah satu ikan tertua yang masih hidup. Garis keturunan mereka diperkirakan sudah ada sejak 300 hingga 400 juta tahun yang lalu, dan beberapa fosil awal terlihat sangat mirip dengan bentuk modernnya. Hiu laut termasuk habitat laut dalam. Sebagian besar spesies hidup di laut dalam, seringkali pada kedalaman di bawah 500 meter, di mana air sangat gelap. Inilah salah satu alasan mengapa mereka jarang terlihat. Secara fisik, beberapa spesies memiliki hidung yang sangat panjang dan meruncing, seperti chimera berhidung bajak atau hiu gajah. Mereka memiliki mata yang relatif besar dan seringkali memantulkan cahaya, yang merupakan adaptasi untuk hidup di lingkungan minim cahaya. Ekornya panjang, meruncing, dan seperti cambuk. Mereka bergerak menggunakan sirip yang besar dan seringkali seperti bulu. Penemuan spesies baru, meskipun hidup di laut dalam, para ilmuwan masih terus menemukan spesies baru hiu hantu di berbagai perairan, seperti di Selandia Baru dan Laut Andaman, Thailand. Pink Fairy Armadillo. Pink Fairy Armadillo adalah hewan yang sangat unik dan menggemaskan. Pink Fairy Armadillo, atau dikenal juga sebagai Pichichiego menor, adalah mamalia kecil yang misterius. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Pink Fairy Armadillo. Armadillo terkecil di dunia. Ukuran mungil, mereka adalah spesies armadillo terkecil di dunia. Panjang tubuhnya hanya sekitar 90 hingga 115 mm atau 3,5 hingga 4,5 inci, seukuran dengan telapak tangan orang dewasa, dengan berat rata-rata hanya sekitar 120 gram. Cangkang berwarna merah muda atau pink. Termoregulasi. Warna merah muda yang khas pada cangkangnya berasal dari pembuluh darah yang berada sangat dekat dengan permukaan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur suhu tubuh atau termoregulasi di lingkungan gurun yang suhunya dapat berubah ekstrim. Tidak melekat sepenuhnya. Uniknya, cangkang punggung mereka hampir sepenuhnya terpisah dari tubuh dan hanya melekat pada bagian tulang belakang oleh membran tipis. Kehidupan bawah tanah, fosorial, spesialis penggali. Mereka adalah penggali yang luar biasa efisien. Dengan menggunakan cakar depan yang besar dan kuat, mereka dapat mengubur diri di dalam pasir hanya dalam hitungan detik. Si perenang pasir, tubuh mereka berbentuk seperti torpedo
yang membantu mengurangi hambatan saat bergerak di dalam terowongan, sehingga mereka dijuluki perenang pasir. Nokturnal dan pemalu. Hewan ini aktif di malam hari, nokturnal, dan sangat pemalu. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah tanah, itulah sebabnya sangat sulit menemukan mereka di alam liar. Habitat dan makanan. Habitat terbatas. Mereka adalah hewan endemik, hanya ditemukan di padang pasir, padang rumput kering, dan dataran berpasir di Argentina Tengah. Diet. Makanan utama mereka adalah serangga, terutama semut dan larva yang mereka temukan saat menggali. Mereka sering membuat liang di dekat koloni semut. Status konservasi. Rentan punah. Pink Fairy Armadillo diklasifikasikan sebagai spesies data deficient oleh IUCN, namun secara umum diyakini bahwa populasi mereka rendah dan rentan terhadap kepunahan. Ancaman utama termasuk hilangnya habitat akibat pertanian dan peternakan yang memadatkan tanah, serta predator seperti anjing dan kucing domestik. Ular penis, penis snake, Atretohuana eiselti, yang dikenal luas dengan julukan ular penis, penis snake, adalah salah satu amfibi paling unik dan misterius di dunia. Hewan ini adalah Cecilia ordo Gymnophiona, sekelompok amfibi tanpa kaki yang berkerabat dengan katak dan salamander, namun bentuknya menyerupai cacing raksasa atau belut. Atretohuana eiselti diklasifikasikan ke dalam amfibi Cecilia. Dengan memiliki panjang dapat mencapai hingga 81 cm, sekitar 32 inci, menjadikannya Cecilia terbesar di dunia dan vertebrata tanpa paru-paru terbesar. Dengan julukan ular penis, penis snake, ular buta, blind snake. Keunikan biologis tanpa paru-paru. Bernapas melalui kulit, Aiselti adalah tetrapoda atau hewan berkaki empat atau keturunannya yang terbesar yang diketahui tidak memiliki paru-paru. Ia diperkirakan bernafas sepenuhnya melalui pertukaran gas di kulitnya, pernapasan kulit. Struktur kepala aneh. Hewan ini memiliki kepala yang lebar dan rata, yang sangat berbeda dari Cecilia lain. Lubang hidungnya, choanal apertures, tertutup oleh jaringan berdaging dan memiliki mulut yang besar dengan pipi yang mobil. Habitat akuatik. Karena tidak memiliki paru-paru, ia diperkirakan menghuni air yang mengalir cepat di sungai. Kondisi air yang dingin dan kaya oksigen di habitat aslinya membantu memfasilitasi pernapasan melalui kulit yang efisien. Habitat dan penemuan. Asal, hewan ini endemik, hanya ditemukan di wilayah Amazonia, Brazil, terutama di Sungai Madeira dan anak-anak sungainya di negara bagian Rondonia. Penemuan ulang. Spesies ini sangat sulit ditemukan setelah dideskripsikan dari 2 spesimen yang diawetkan pada tahun 1800-an. Ia tidak terlihat lagi di alam liar, hingga ditemukan 6 individu di Sungai Madeira pada tahun 2011 selama proses pengeringan sebagian sungai untuk pembangunan bendungan. Perilaku dan makanan. Predator air. Aiselti diperkirakan bersifat karnivora, memangsa ikan kecil, cacing,
dan invertebrata air lainnya. Penglihatan buruk. Seperti kebanyakan sesilia, kemampuan melihatnya sangat buruk dan ia bergantung pada indera penciuman serta sentuhan untuk mendeteksi mangsa dan lingkungan. Reproduksi. Sesilia pada umumnya ada yang bertelur, ovipar, atau melahirkan anak hidup, vivipar. Spesies ini diperkirakan vivipar, melahirkan anak hidup. Apakah berbahaya bagi manusia? Tidak berbahaya, meskipun penampilannya mungkin mengejutkan. Atretohoana aiselti tidak dianggap berbahaya bagi manusia. Mereka adalah predator kecil yang fokus pada mangsa akuatik di bawah air. Babi laut. Secara harfiah berarti babi laut dalam bahasa Indonesia dapat merujuk pada dua jenis hewan laut yang berbeda. 1. Bulu babi laut atau sea urchin. Ini adalah sebutan yang paling umum. Secara ilmiah termasuk dalam kelas Echinoidea, berkerabat dengan bintang laut dan teripang. Ciri khasnya adalah tubuh yang bulat, keras, dan penuh dengan duri tajam. Habitatnya ada di seluruh lautan dunia, dari perairan dangkal hingga kedalaman 5.000 meter. Bagian yang sering dikonsumsi adalah kelenjar reproduksinya atau gonad, yang dikenal sebagai uni di Jepang. 2. Babi laut atau sea pig. Ini adalah nama umum untuk spesies teripang laut dalam, Scotoplanes globosa. Disebut babi laut karena bentuk tubuhnya yang bulat lonjong, berlemak, dan terkadang berwarna merah muda dengan kaki-kaki tabung yang besar di sisi tubuhnya, yang seperti kaki-kaki babi. Hewan ini hidup di dasar laut terdalam, minimal 1.000 meter, dan berperan penting sebagai pembersih ekosistem dengan memakan partikel organik yang membusuk atau detritus. Lima, Ozark Howler. Ozark Howler adalah makhluk legendaris atau kriptid yang populer dalam cerita rakyat Amerika Serikat, khususnya di wilayah pegunungan Ozark yang melintasi negara bagian Missouri, Arkansas, Oklahoma, dan sebagian Texas. Ozark Howler. Penampilan fisik. Gambaran Ozark Howler seringkali bervariasi, tetapi umumnya dideskripsikan sebagai berukuran besar dan berotot, menyerupai gabungan antara beruang dan kucing besar seperti pantar atau anjing hutan, canine, ditutupi oleh bulu lebat dan gelap, hitam atau coklat pekat, memiliki mata yang bercahaya merah di kegelapan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan ia memiliki tanduk kecil di kepalanya, memberikan kesan yang lebih menyeramkan atau seperti setan. Ciri khas suara. Sesuai dengan namanya, howler, ciri paling mencolok adalah lolongannya yang dalam, parau, dan mengerikan. Suara ini konon terdengar seperti gabungan lolongan serigala, raungan rusa jantan, elk bugle, atau bahkan jeritan seorang wanita yang putus asa atau kesakitan. Lokasi dan cerita rakyat. Habitat. Makhluk ini konon menghuni hutan lebat dan perbukitan terjal di wilayah pegunungan Ozark, Amerika Serikat. Legenda. Kisah-kisah tentang makhluk ini sudah beredar selama berabad-abad. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan penjelajah terkenal Daniel Boone
di awal tahun 1800-an. Omen buruk. Dalam cerita rakyat setempat, kemunculan atau lolongan Ozark Howler seringkali dianggap sebagai pertanda buruk atau musibah yang akan datang. Ada juga yang menganggapnya sebagai roh penjaga hutan. Secara ilmiah, Ozark Howler tidak diakui sebagai spesies hewan yang nyata. Para ahli biologi dan kriptozoolog, orang yang mempelajari kriptid, umumnya berpendapat bahwa penampakan Ozark Howler kemungkinan besar merupakan kasus salah identifikasi hewan liar yang sudah dikenal, seperti beruang hitam, black bear, kucing hutan seperti cougar atau bobcat, anjing hutan, coyote atau serigala. Meskipun demikian, legenda Ozark Howler terus menjadi bagian yang menarik dan menakutkan dari budaya rakyat di wilayah Ozark. Krokota. Krokota, juga dikenal sebagai Korokota atau Leukrokota, adalah makhluk mitologis kuno dan kriptid yang terkenal karena kemampuannya meniru suara manusia. Kisah tentang Krokota berasal dari catatan penulis Yunani dan Romawi kuno seperti Pliny the Elder dan Strabo yang konon mendengar cerita dari para pedagang dan penjelajah yang kembali dari tempat-tempat eksotis. Deskripsi dan asal-usul. Asal wilayah. Krokota dikatakan berasal dari wilayah yang sangat jauh, yaitu Ethiopia dan India. Penampilan fisik. Deskripsi Krokota bervariasi karena sering disamakan atau dicampur dengan makhluk mitos lain, Leukrokota, dan hewan nyata. Versi awal Strabo, persilangan antara anjing dan serigala, dog-wolf hybrid. Versi populer Pliny, sering digambarkan sebagai makhluk hibrida seukuran keledai atau singa, dengan tubuh kuda atau rusa jantan, leher seperti singa, kepala seperti luwak atau badger, dan ciri paling menakutkan, ia memiliki punggung tulang yang utuh sebagai pengganti deretan gigi di rahangnya yang mampu menghancurkan apapun. Hubungan dengan hiena. Mayoritas sarjana modern sepakat bahwa mitos Krokota dengan ciri-cirinya yang unik adalah hasil dari salah identifikasi atau pembesar-besaran cerita tentang hiena tutul atau spotted hyena yang memang dikenal dengan raungan dan tawakasnya yang terdengar menyerupai suara manusia. Kemampuan paling menakutkan. Kemampuan paling khas dan menakutkan dari Krokota adalah peniru suara. Ia dapat meniru suara manusia dan hewan peliharaan, terutama anjing dan sapi, memanggil korban. Krokota konon akan mengintai daerah pemukiman dan mendengarkan orang-orang memanggil nama. Kemudian, ia akan meniru suara seorang teman atau anggota keluarga yang sedang kesusahan, memanggil korban dengan mereka untuk memancing mereka keluar dari perlindungan di malam hari, sebelum akhirnya menyerang dan melahap mereka. Varian dan legenda lain. Leukrokota sering disamakan dengan Krokota. Leukrokota adalah makhluk yang jauh lebih cepat dan lebih fantastis, digambarkan memiliki ukuran seperti keledai tetapi dengan beberapa ciri tubuh singa dan rusa jantan. Mata kristal. Beberapa legenda abad pertengahan menambahkan detail bahwa mata Krokota adalah permata bergaris atau kristal yang jika diletakkan di bawah lidah dapat memberikan pemiliknya kekuatan ramalan, meramal masa depan. Krokota adalah salah satu contoh bagaimana laporan kuno tentang hewan eksotis dan asing seperti hiena Afrika dapat dihiasi dan diubah menjadi makhluk yang sepenuhnya mitologis di tangan pendongeng dan penulis masa lalu. La Lechuza. La Lechuza adalah salah satu makhluk legendaris paling terkenal dan menakutkan dalam cerita rakyat Meksiko dan budaya Tejano, Meksiko Amerika.
terutama di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, Rio Grande Valley, dan Texas Selatan. Nama La Lechuza sendiri adalah kata Spanyol yang berarti burung hantu, khususnya barn owl. Berikut ini adalah ringkasan tentang legenda penyihir burung hantu raksasa ini. Deskripsi dan ciri khas. Penampilan fisik, La Lechuza digambarkan sebagai makhluk perubahan bentuk atau shape-shifter. Wujudnya adalah burung hantu raksasa yang ukurannya bisa sebesar manusia. Bahkan ada yang menyebutkan tinggi 7 kaki atau 2 meter dengan rentang sayap yang sangat lebar, sekitar 15 kaki. Wajah burung hantu ini konon memiliki wajah seorang wanita tua yang mengerikan. Dalam wujud manusianya, dia adalah seorang penyihir atau bruja yang jahat. Suara menakutkan. Ciri yang paling menakutkan dan terkenal adalah suaranya, siulan atau whistle. Dia dikenal suka bersiul dengan nada tinggi di malam hari. Mitosnya, jangan pernah membalas siulannya, karena itu adalah cara dia memikat korban. Tangisan bayi. Dia juga dapat meniru tangisan bayi atau suara anak-anak yang memanggil orang tua untuk memancing orang keluar rumah di tengah malam. Status. Omen buruk. Melihat atau mendengar La Lechuza adalah pertanda buruk atau bad omen, yang menandakan nasib buruk, penyakit, atau bahkan kematian yang akan datang. Asal-usul legenda. Meskipun terdapat banyak versi lokal, kisah La Lechuza umumnya berkisar pada pembalasan dendam. 1. Penyihir yang dihukum. La Lechuza dulunya adalah seorang wanita atau penyihir yang memiliki hubungan dengan ilmu hitam, membuat perjanjian dengan iblis atau setan. Dendam. Karena praktik gelapnya, orang kali dituduh menculik atau membunuh anak-anak. Dia dibunuh atau dikucilkan oleh penduduk desa atau kota. Kembali sebagai burung hantu. Untuk membalas dendam kepada komunitas yang menyakitinya, rohnya kembali dalam wujud burung hantu wanita raksasa. Target utamanya seringkali adalah anak-anak yang berkeliaran di luar rumah larut malam atau pria mabuk yang berjalan pulang sendirian. Makna budaya. Seperti banyak makhluk mitos lainnya, La Lechuza berfungsi sebagai kisah peringatan atau cautionary tale. Disiplin anak. Orang tua di Meksiko dan Texas sering menggunakan cerita La Lechuza untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar rumah sendirian pada malam hari dan mematuhi peraturan. Kontrol sosial. Legenda ini juga merefleksikan ketakutan dan kecurigaan historis terhadap ilmu sihir atau wanita yang dianggap berbeda di komunitas pedesaan. Makhluk ini adalah contoh menarik dari sintesis antara kepercayaan pribumi akun dan cerita rakyat kolonial Spanyol tentang penyihir dan makhluk spiritual.